Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UTS Filsafat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evatul Aziza dengan NPM 20230201000046. Saya mahasiswa UIAM Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023 kelas B. Simak baik-baik ya. Dasar-dasar filsafat. Pertama, definisi filsafat. Filsafat adalah upaya berpikir secara mendalam, sistematis, dan kritis untuk memahami kebenaran, hakikat, dan tujuan hidup manusia serta alam semesta. Kedua, ciri-ciri pemikiran filsafat yaitu: yang pertama, universal. Tidak hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang. Kedua, radikal. Berpikir secara mendalam sampai ke akarnya. Ketiga, spekulatif. Tidak tahu awal akhirnya, hanya proses sebagaimana kehidupan. Keempat, sistematis. Menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur. Ketiga, objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu material dan formal. Objek material: segala yang ada, manusia, alam, Tuhan. Objek formal: pendekatan untuk memahami hakikat dari objek material. Keempat, tujuan filsafat tersebut adalah mencari kebenaran mendasar, memahami hakikat kehidupan, alam, dan nilai-nilai, mengarahkan manusia untuk berpikir kritis dan bijaksana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah alat berpikir kritis dan rasional untuk mencari kebenaran dan panduan hidup, mencakup semua aspek eksistensi. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Pertama, perbedaannya yaitu: filsafat berbasis logika, akal, dan refleksi, mencari kebenaran universal tanpa terikat pada dogma. Sedangkan ilmu berbasis metode empiris, pengamatan, dan eksperimen, fokus pada fenomena yang terukur dan dapat diuji. Dan agama berbasis wahyu, keyakinan, dan doktrin, memberikan panduan moral dan spiritual. Kedua persamaan dalam filsafat, ilmu, dan agama yaitu ketiganya mencari kebenaran dan pemahaman, memandu manusia untuk hidup lebih baik. Ketiga, titik singgungnya yaitu etika. Filsafat, ilmu, dan agama berkontribusi pada nilai moral. Eksistensi sama-sama membahas keberadaan manusia, alam, dan tujuan hidup. Kebenaran berbeda metode, tapi menuju pemahaman realitas. Dapat disimpulkan bahwa filsafat mengandalkan akal, ilmu mengandalkan eksperimen,
dan agama mengandalkan wahyu. Ketiganya saling melengkapi dalam menjelaskan kebenaran dengan titik temu pada panduan moral dan pemahaman eksistensial manusia. Sejarah awal perkembangan filsafat. Pertama dari mitologi ke filsafat yaitu ada mitologi, penjelasan dunia berbasis cerita mitos dan kepercayaan pada dewa, dan ada juga transisi ke filsafat, beralih ke penjelasan rasional tentang alam dan kehidupan, meninggalkan unsur mistis. Kedua pemikiran filsafat Prasokrates tersebut fokus pada hakikat alam semesta, kosmos, dan prinsip dasar kehidupan. Terdapat tokoh-tokoh utamanya adalah ada Thales, air sebagai asal segala sesuatu. Ada Anaximander, apeiron, tak terbatas sebagai prinsip dasar. Ada juga Anaximenes, udara sebagai unsur dasar. Ada lagi Herakleitos, perubahan flux dan api sebagai dasar realitas. Ada Parmenides, realitas bersifat tetap, menolak perubahan. Dan ada Pitagoras, angka sebagai hakikat segala sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa filsafat berkembang dari mitos ke rasionalitas, dimulai oleh filsuf Prasokrates yang mencari prinsip dasar alam semesta melalui logika dan observasi. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pertama, proses munculnya ilmu dari filsafat yaitu filsafat awalnya mencakup semua kajian tentang kebenaran. Dengan berkembangnya metode empiris, cabang-cabang filsafat menjadi ilmu pengetahuan khusus, misalnya filsafat alam menjadi fisika, filsafat manusia menjadi psikologi. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi tiga yaitu zaman klasik yaitu ilmu pengetahuan bercampur dengan filsafat, dan ada zaman Renaissance yaitu revolusi ilmiah dengan metode observasi dan eksperimen. Dan ada juga modern yaitu ilmu berkembang pesat dalam spesialisasi dan aplikasi teknologi. Dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah akar dari ilmu pengetahuan, memberikan dasar logika, metodologi, dan pertanyaan mendasar. Ilmu berkembang melalui spesialisasi dan metode empiris untuk memahami dunia secara konkret. Mengenal filsafat klasik. Pertama, pengertian filsafat klasik adalah filsafat yang berkembang pada zaman Yunani kuno, menitik beratkan pada pencarian kebenaran, etika, dan hakikat eksistensi melalui logika dan dialektika. Kedua pokok pikiran tokoh-tokoh utamanya yaitu
Sokrates pokok pemikirannya yaitu metode dialektika tanya jawab untuk mencari kebenaran. Kenali dirimu sendiri sebagai inti kebijaksanaan. Fokus pada etika dan moralitas. Ada juga Plato yaitu pokok pemikirannya teori ideal. Dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ideal. Negara ideal dipimpin oleh filsuf Reich, menekankan pendidikan dan kebajikan. Dan ada juga Aristoteles dan pemikirannya menolak dunia ideal. Plato fokus pada realitas konkret, teori kausalitas. Segala sesuatu memiliki sebab, mengembangkan logika sebagai alat berpikir ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa filsafat klasik membentuk dasar pemikiran Barat, dengan Sokrates fokus pada moralitas, Plato pada dunia ideal, dan Aristoteles pada logika serta realitas empiris. Mengenal filsafat Islam. Pertama, pengertian filsafat Islam. Filsafat yang berlandaskan ajaran Islam, menggunakan akal dan wahyu untuk memahami kebenaran, hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kedua, faktor munculnya filsafat Islam yaitu kontak dengan filsafat Yunani, Persia, dan Indi. Kebutuhan untuk menjelaskan ajaran Islam secara rasional. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ketiga, objek filsafat Islam yaitu Tuhan, tauhid, alam semesta, manusia dan kehidupannya. Keempat, pemikiran filosof Muslim tentang penciptaan alam yaitu terdapat 4 pembagian. Pertama, Al-Farabi yaitu alam diciptakan melalui emanasi dari Tuhan sebagai sebab pertama. Kedua, Ibnu Sina yaitu Tuhan adalah wujud wajib yang menciptakan alam secara berjenjang. Ketiga, Al-Ghazali yaitu alam diciptakan Tuhan secara langsung dan terus-menerus melalui kehendaknya. Keempat, Ibnu Razid yaitu alam menunjukkan keteraturan yang membuktikan keberadaan Tuhan. Dapat dikumpulkan bahwa filsafat Islam mengintegrasikan akal dan wahyu untuk memahami penciptaan alam, menekankan Tuhan sebagai sumber utama, dan menjelaskan keteraturan alam secara rasional. Dapat disimpulkan dari semua materi yang sudah dijelaskan bahwa filsafat adalah kajian kritis dan rasional tentang kehidupan, kebenaran, dan eksistensi yang melahirkan ilmu pengetahuan melalui pengkhususan kajian seperti fisika dan logika. Hubungannya dengan ilmu dan agama terletak pada pencarian kebenaran, meski metode dan sumbernya berbeda. Dengan filsafat mengandalkan akal, ilmu pada empiris, dan agama pada wahyu, perkembangannya berawal dari mitologi menuju rasionalitas, ditandai pemikiran prasokratis, Plato, dan Aristoteles.
Dalam Islam, filsafat berkembang melalui interaksi dengan tradisi Yunani, membahas Tuhan, penciptaan, dan alam, seperti dalam pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi ini. Saya harap apa yang telah disampaikan bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk terus maju. Ingat, sukses bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang konsistensi kita dalam perjalanan. Tetap semangat dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.